Mbak Dayat dan tim yang sudah mengantar kita kepada pemberitaan firman Tuhan. Hari ini kita berbicara tentang bekerja dengan hati. Tolong slide-nya Mas Daniel. Kita berbicara tentang bekerja dengan hati ya. Temanya yang diberikan kepada saya seperti itu. Bapak Ibu Saudara, kalau kita ngomong bekerja, saya ini sebagai adik perusahaan yang sudah bekerja cukup lama, bahkan seluruh kehidupan saya waktu bekerja itu di dunia HRD, itu sangat memahami kondisi seperti ini. Bagaimana seseorang itu bisa bekerja dengan hati? Oh, gak gampang. Selama pengalaman saya 36 tahun, saya tidak pernah menjumpai orang yang bekerja dengan hatinya. Jarang sekali, dan itu bisa saya buktikan. Oleh karena itulah di dalam masalah pekerjaan saya memberikan judul engagement adalah keterikatan, ya. Keterikatan itu dengan pekerjaan. Jadi nggak gampang. Ya, kata engagement ini sangat familiar di dunia HRD tetapi sulit untuk dilaksanakan. Masalah terbesarnya itu bukan karena dia tidak mampu bekerja atau mampu bekerja. Tetapi kadang-kadang dia kehilangan dari hatinya saat dia bekerja. Sehingga muncullah kata employee engagement. Yang saya katakan sekarang adalah engagement. Keterikatan. Mungkin di antara kita mungkin ada yang berusaha, ada yang pelayanan, ada yang bekerja. Tetapi nanti kita akan melihat apa yang dimaksud dengan engagement ini bukan berarti semua orang yang bekerja di dalam perusahaan. Meskipun saya mengawalinya dengan hal itu. Kalau kita melihat next mas, employee engagement ini adalah satu ikatan, satu konsep yang menggambarkan tingkat antusiasme dalam bekerja dan dengan dedikasi yang tinggi yang dirasakan oleh karyawan. Mereka peduli dengan pekerjaan dan perusahaan, maka mereka berupaya untuk membuat perbedaan yang berperan penting untuk kesuksesan perusahaan. Jadi kalau kita bekerja dengan hati, kita ingin selalu memberikan yang terbaik. Memberikan yang utama, yang luar biasa. Forbes juga menambahkan bahwa definisi dari employee engagement adalah bentuk komitmen emosional yang dimiliki karyawan terhadap perusahaan dan tujuannya. Bukan saja kepada perusahaannya, tetapi juga termasuk di dalam tujuannya. Tidak mudah, sekali lagi saya katakan tidak mudah. Untuk orang peduli, untuk orang terhubung dengan pekerjaannya. Dan bukan berarti dia bisa bekerja lebih keras. Tetapi dia bisa bertahan dengan lama. Dia memiliki motivasi. Bahkan bisa memotivasi orang lain. Itulah engagement. Namun sayang sekali. Bahwasanya survei yang dilakukan oleh para ahli tentang hal ini. Itu sangat minim. Next. Kalau di tahun 2022. Itu sudah melakukan survei untuk dunia. Hanya 20% pekerja dunia engaged. Ada keterikatan emosional. Ya, padahal kalau kita ngomong employee engagement ini berpengaruh sekali hampir pada seluruh aspek penting dalam perusahaan, meliputi profitabilitas, pendapatan, pengalaman, pelanggan dan lain-lain. Tetapi hanya 20%. Sedangkan di Asia Tenggara tahun 2025 itu hanya 24%. Indonesia lebih baik. Ya, 27%. Angka keterikatan. Itu artinya 1 dari ada 4 itu tidak yang hanya engaged. Atau kalau saya balik tadi, 3 di antara 4 orang itu tidak punya keterikatan dalam pekerjaan. Bagaimana bisa melakukan bekerja dengan hati kalau hanya 1 banding 3 atau 1 banding 4. Hanya 1 orang di antara 3, di antara 4 yang seperempat ya. 4. Jadi kalau saya katakan 3 orang dari 4 orang itu tidak engaged. Indonesia masih ada. Mereka tidak mempunyai keterlibatan pada kerja yang tinggi. Jadi kalau dikatakan apakah pekerja Indonesia bekerja dengan hati? Oh, masih jauh. Masih jauh. Oleh karena itulah sebagai bagian dari RD perusahaan, kita berusaha untuk meningkatkan engaged itu. Kenapa? Akibatnya kalau tidak ada keterikatan next, itu kita bekerja hanya sebatas waktu saja. Bekerja tidak dengan hati, kita datang, bekerja tetapi tidak di sana hatinya.
Kita menyelesaikan pekerjaan hanya sebatas kewajiban. Ya, bekerja kalau ada bos, kalau nggak ada bos nggak mau bekerja, nggak mau diawasi, nggak kerja. Kita mengejar gaji tapi kehilangan makna apa yang kita hasilkan di situ. Kita tidak mendapatkan berkat apapun. Bahkan jabatan dan karir juga seperti itu. Demikian juga kenapa kok saya katakan melayani Tuhan tetapi merasa sudah lelah. Karena di situ juga ada engagement. Nanti ada kata avodah yang kita akan sampaikan. Itu bukan hanya bekerja di dalam perusahaan. Meskipun saya menggunakan ilustrasi yang gampang. Karena bagi saya itu adalah bidang saya. Itu di perusahaan. Jadi kalau kita hanya asal tidak ada keterikatan, kita melakukannya hanya asal. Tidak ada memberikan lebih karena hatinya tidak di sana. Hatinya tidak di situ. Tidak punya antusiasme. Kita hanya sekedar menjalankan tugas. Oleh karena itu sebagai bagian dari perusahaan tentunya saya harus berusaha untuk meningkatkan tingkat engagement ini kepada seluruh karyawan. Banyak caranya, ya. Mulai dengan komunikasi yang transparan, terbuka, yang rutin. Mulai dari pengembangan karir yang jenjang karirnya kelihatan. Bahkan di dalam pengambilan keputusan-keputusan di dalam perusahaan. Kita memberikan fasilitas-fasilitas kerja kepada mereka. Mengapa? Karena pada saat orang itu sudah mulai terikat, engage, dia akan memberikan juga hal yang lebih. Dia akan melakukan pekerjaannya bukan hanya sekedar bekerja, bukan hanya sekedar memenuhi tugas, kewajiban, tetapi menunjukkan antusiasme, menunjukkan dedikasi, menunjukkan rasa memiliki kepada perusahaan sehingga orang itu akan lebih inovatif, lebih proaktif, bahkan di luar ekspektasi yang diharapkan dari perusahaan. Oleh karena itu makanya engagement ini begitu penting. Engagement ini begitu utama. Apakah hati kita dalam pekerjaan itu atau enggak? Apakah hati kita melekat di sana atau tidak? Kalau kita berbicara bekerja dengan hati, itu bukan berarti bekerja dengan perasaan ya. Ini hati dengan perasaan. Tidak. Kita ngomong bekerja dengan hati bukan berarti kita bekerja dengan perasaan. Tetapi kalimat utama yang akan saya ulang-ulang terus adalah kalau kita mau bekerja dengan hati, itu adalah menghadirkan seluruh diri kita. Menghadirkan seluruh hidup kita di hadapan Tuhan ketika bekerja. Jadi bekerja dengan hati itu adalah menghadirkan seluruh diri kita di hadapan Tuhan pada saat kita bekerja. Karena kita nanti tahu tujuannya adalah untuk Tuhan. Oleh karena itu seorang bisa bekerja dengan excellent. Excellent bukan berarti kita bekerja dengan sempurna. Excellent juga berarti kita harus menyingkirkan yang lain. Supaya kita bisa luar biasa dengan mendepak orang lain. Bukan. Tetapi yang dimaksud excellent kalau kita bekerja dengan hati adalah kita memberikan pekerjaan itu dengan sempurna, sesuai dengan kesungguhan, memberikan dengan integritas, memberikan dengan tanggung jawab, memberikan dengan kualitas. Karena kita tahu dan sadar kepada siapa hasil kerja kita dipersembahkan. Jadi kalau saya mengatakan bagaimana kita bekerja dengan hati adalah menempatkan diri kita secara keseluruhan di hadapan Tuhan, maka dalam pekerjaan kita dengan excellent, memberikan yang terbaik, dedikasi yang terbaik, loyalitas yang terbaik, tanggung jawab yang terbaik. Karena kita tahu bahwa semuanya itu dipersembahkan untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Itulah sebabnya ayat dasar kita pakai Kolose 3 ayat 23. Walaupun ini mungkin sudah pernah dibahas tetapi saya enggak masalah. Ya, supaya kita bisa mengalami pemahaman yang baru. Dikatakan begini, apapun juga yang kamu berbuatlah itu dengan segenap hatimu seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Kamu tahu bahwa dari Tuhanlah kamu akan menerima bagian yang ditentukan bagimu sebagai upah. Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Di sini dikatakan apapun juga yang kamu kerjakan,
Jadi saya mendasarkan di ayat yang ke-23 dan ayat 24 akan saya tutup nanti di akhir. Yang dikatakan sebagai ditentukan upah bagimu. Kok Tuhan yang menentukan? Ya, padahal kalau kita kerja, bos kita yang menentukan upah kita. Tetapi di sini dikatakan Kristus adalah Tuhan dan kamu adalah hambanya. Apa yang dimaksudkan seperti itu? Kalau kita membaca ayat ini, dikatakan seperti untuk Tuhan dengan memberikan segenap hati kita, segenap hati. Hati di sini kalau saya melihat bahasa biasanya kardia. Kardio ada seperti itu ya. Saya menulis buku Kamu Cuma Sasta itu kardia kalau hati. Tetapi di sini dia tidak menggunakan kata hati, tetapi menggunakan kata exbusio. Artinya yang dapat menunjuk kepada kehidupan, jiwa, diri seseorang, bahkan keseluruhan kehidupan batinnya. Sehingga gak salah kalau saya katakan menghadirkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Ya, artinya bukan sekedar bekerja tetapi menghadirkan seluruh diri kita di hadapan Tuhan. Itulah mana dari Kolose 3 ayat 23 dan sepanjang nanti kita akan membicarakan tentang hal itu. Ya, exposure menunjukkan kehidupan jiwa diri seorang bahkan keseluruhan kehidupan batinnya. Jadi bukan bekerja dengan emosi, bukan bekerja dengan perasaan, bukan bekerja dengan sekedarnya, tetapi bekerja dengan menghadirkan Tuhan di tempat pekerjaanmu. Sehingga hal itu bukan sekedar rutinitas. Setiap pagi pakai seragam, pergi ke tempat kerja, mau mulai pekerjaan, sebelum mulai kerjaan ngopi dulu gitu misalnya ya. Biasanya kan begitu ya Bu Yayu? Oh enggak deng. Ngopi dulu, selesai pekerjaan sekedarnya. Habis itu waktunya pulang, 15 menit sebelumnya ya cangkruan dulu ke warung sebelah, baru kemudian pulang. Itu tidak bekerja dengan hati. Itu menyimpang dari Kolose 3 ayat 23. Oleh karena itu juga Paulus juga memberikan sesuatu hal yang radikal ya dalam 1 Korintus 1 Korintus 10 ayat 31. Dikatakan begini, aku menjawab jika engkau makan atau jika engkau minum atau jika engkau melakukan sesuatu yang lain, lakukanlah semuanya untuk memuliakan Tuhan. Ini adalah satu yang sangat ekstrim. Perspektif yang sangat radikal. Kenapa cuma makan dan minum? Hanya makan dan minum harus ditujukan untuk kemuliaan Tuhan. Apalagi kalau kita ngomong bekerja. Apalagi kalau kita ngomong melakukan pekerjaan dalam kehidupan kita yang berhubungan dengan orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Lebih lagi karena aktivitas yang sekecil apapun itu harus ditujukan kepada Tuhan dan menjadi satu bentuk ibadah. Kenapa? Ada banyak kata avodah. Ada banyak kata avodah yang berasal dari kata afat yang bekerja, yang berarti bekerja, mengabdi, melayani dan mengerjakan. Dalam pemikiran Ibrani kata ini memiliki 3 makna utama yang tidak terpisahkan melainkan menyatu, yaitu ibadah, yaitu pekerjaan, yaitu pelayanan. Sehingga kalau saya katakan maka kita bekerja dengan segenap hati, itu bisa merujuk kepada ibadahmu harus segenap hati. Kalau saya katakan bekerja dengan segenap hati, berarti dalam pekerjaanmu harus segenap hati. Kalau katakan segenap hati kita bekerja, pelayananmu harus segenap hati. Sudahkah kita melakukannya? Atau kita hanya asal pegang tembok? Bahkan tukang emas pada saat pegang cetok, lecet semua. Imam angkat batu, tangannya rusak nanti. Tetapi mereka mengerjakan dengan sungguh-sungguh. Ya, Alkitab catat dalam Nehemia 3. Apa yang sudah dipercayakan kepadanya dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena yang keempat, hasilnya harus diberikan kepada Tuhan. Next, hasilnya harus ditujukan kepada Tuhan. Tujuan akhir pekerjaan adalah untuk Tuhan. Saya 36 tahun bekerja. Saya penuh semangat, penuh dedikasi. Tetapi pada saat kita mendasarkan hasilnya kepada manusia, kepada penghargaan manusia, seringkali kecewa. Orang bisa kecewa pada saat tidak dihargai. Orang kecewa pada saat tidak dipuji. Orang kecewa pada saat hasil kerjanya itu dianggap remeh. Mungkin sebaliknya, pada saat dipuji terus, oh bagus pekerjaanmu, mungkin termotivasi.
dalam perusahaan yang mau memuji. Hampir tidak ada. Hampir tidak ada. Sehingga kalau kita mendasarkan pada tujuan kepada penghargaan manusia, lebih banyak kita kecewa, lebih banyak kita putus asa, lebih banyak kita melakukan asal-asalan pekerjaan saya. Ngapain kerja soro-soro? Gak nambahin bonus misalnya, gak nambahin gaji, gak nambahin apapun juga, bahkan tidak ada penghargaan di situ. Tidak ada penghargaan di sana. Orang akan menjadi malas. Oleh karena itu kalau kita ngomong di dalam Kolose 3 ayat 23 tadi, tujuan akhir kehidupan kita, pekerjaan kita, itu adalah standar kita yang harus berubah. Karena apa? Bukan untuk manusia, tetapi untuk Tuhan. Untuk Tuhan. Kita tidak menggantungkan nilai pekerjaan kita kepada penghargaan manusia. Meskipun ini adalah paradoks yang sangat tinggi. Kita bekerja dengan manusia. Kita punya atasan juga manusia. Kita punya rekan kerja juga manusia. Kita mendapatkan gaji dari manusia. Tetapi tujuan akhirnya bukan untuk manusia. Tujuan akhirnya adalah untuk Tuhan. Itu adalah avodah. Jadi kalau kita selama ini tidak mengerjakan seperti itu Tuhan, kalau setika 23 itu bukan avodah. Avodah adalah menunjukkan tujuan akhir pekerjaan kita adalah untuk Tuhan. Itu avodah. Meskipun kita di sekuler. Meskipun kita di luar pekerjaan yang istilahnya yang rohani katakan, karena memang tidak ada pembedaan antara yang sekuler dan non sekuler. Tetapi kita harus berani untuk melakukan, menghadirkan seluruh hidup kita kepada pekerjaan itu seperti untuk Tuhan. Tujuan tertinggi bukan untuk manusia. Sehingga itu akan membebaskan kita. Kenapa? Kita nggak akan peduli aku akan diperhatikan atau tidak. Aku akan mendapatkan tambahan dari pekerjaan itu atau tidak. Karena di ayat awal tadi, upahnya ditentukan oleh Tuhan. Dan saya yakin itu bukan sembarangan. Ayat itu bukan hanya ditulis, upah ditentukan oleh Tuhan. Nanti akan saya tunjukkan, upah ditentukan oleh Tuhan. Kita akan membebas kita kerja, pokoknya kerjalah. Mau diawasi kek, mau nggak diawasi kek, nggak peduli, yang penting kita bekerja, melakukan pekerjaannya dengan baik. Karena apa? Karakter sesungguhnya. Pada saat kita bekerja biasa-biasa saja, nggak ada yang peduli. Nggak ada yang perhatikan kita. Tetapi pada saat kita bekerja lebih, dengan penuh dedikasi, tanggung jawab, loyalitas, apalagi kalau kita posisi yang mulai naik, di situ banyak kecaman. Di situ banyak hinaan. Di situ akan lebih banyak orang yang mencoba menjatuhkan kehidupan kita. Saya mengalami hal itu. Pada saat memberikan terbaik bukan untuk tujuan bonus gaji atau kenaikan jabatan. Tetapi pada saat kita mulai naik, orang lain sudah melihat naik. Di situ orang mulai untuk memberikan intimidasi. Benar? Ada yang mengalami? Nehemia juga sama. Pada saat awal mendirikan tembok Yerusalem, orang tidak peduli, batu-batu bata ditata, batu-batu kemudian dikumpulkan, gak ada yang peduli. Tetapi pada saat dia pekerjaannya hampir selesai, hampir berhasil, ada Tobia, ada Sanherib, ada Geshem yang mengintimidasi. Mereka mengintimidasi, mereka mengancam. Mereka mengancam loh. Bukan hanya mengejek, awalnya mengejek, awalnya menghina. Tetapi tidak berfungsi, maksudnya tidak ngefek ke Nehemia. Mereka mulai mengancam. Pada saat diancam pun Nehemia tidak berkeming. Akhirnya mereka merubah strategi. Ayo kita berunding dengan metode halus. Awalnya kasar, sekarang metodenya halus. Metodenya halus. Ayo kita berunding. Keluar dari tembok Yerusalem, kita lakukan negosiasi. Dan seterusnya itu dilakukan oleh Tobia, Geshem maupun siapa tadi? Sanherib. Namun kita melihat Nehemia 6 ayat 3,
Lalu aku mengirim utusan kepada mereka dengan balasan, aku tengah melakukan sesuatu pekerjaan yang besar, aku tidak bisa datang. Untuk apa pekerjaan ini terhenti? Oleh sebab aku meninggalkannya dan pergi kepada kamu. Apakah Nehemia melakukan pekerjaan besar? Apakah membangun tembok itu luar biasa? Atau apakah tembok yang dibangun itu besar? Hei, enggak. Kenapa tidak? Kenapa Nehemia mengatakan, aku melakukan pekerjaan yang besar? Karena tujuannya adalah didasarkan untuk Tuhan. Standarnya untuk Tuhan. Seperti yang sering kali saya ungkapkan tadi, bahwa segala sesuatu menghadirkan seluruh kehidupan kita untuk Tuhan. Jadi dia melihat pekerjaan besar, meskipun hanya membangun tembok, dia tujukan untuk Tuhan. Meskipun hanya menyapu jalan, dia tujukan untuk Tuhan. Meskipun pekerjaan dianggap hina oleh manusia, tetapi melakukannya untuk Tuhan. Jangan terikat oleh apa yang penilaian manusia yang mendasarkan pada klasifikasi pekerjaan. Engkau seorang satpam, lakukan untuk Tuhan. Engkau seorang menyapu jalan, lakukan untuk Tuhan. Engkau seorang direktur, lakukan untuk Tuhan. Kalau standarnya kita letakkan di sini, meskipun hanya untuk membangun tembok Yerusalem, yang mungkin dikerjakan oleh orang-orang yang tidak ahlinya, tetapi mereka melakukan mendasarkan untuk Tuhan, itu adalah pekerjaan besar. Amin. Apapun yang kita lakukan. Kolose 3:23. 1 Korintus tadi katakan, makan minum aja untuk Tuhan kok. Apalagi yang lebih penting dari itu, saudara dipercaya dalam pelayanan, saudara dipercaya untuk jadi pemimpin, lakukan semua untuk Tuhan. Sehingga kalau sudah demikian kita mengetahui, maka pola bekerja kita harus berubah. Next 5. Apa yang kita lakukan harus berubah. Ada perubahan cara kita bekerja. Ya. Karena bekerja dengan hati berarti hati kita benar di hadapan Tuhan. Dan cara kita bekerja akan berubah. Ucapan kita akan berubah. Tindakan kita akan berubah. Pengambilan keputusan kita akan berubah. Hubungan dengan sesama teman akan berubah. Kalau kita mendasarkan semuanya untuk Tuhan. Kita tidak perlu lagi sibuk untuk mencari perhatian pimpinan. Saya ditempatkan di bagian HRD 36 tahun. Tuhan tidak pernah mengubah pekerjaan saya. Meskipun saya kadang pengen melintas ke departemen lain. Tetapi Tuhan tetapkan saya tetap menjadi HRD perusahaan. Tuhan tidak mengubah pekerjaan saya. Tapi Tuhan mengubah hati saya. Pekerjaan tetap dengan cara yang berbeda. Itu yang harus kita lakukan. Sehingga proses 1-5 tadi, itu bukan satu timing 1, 2, 3, 4, 5, bukan. Tetapi ada satu proses. Proses yang harus kita lalui bahwa kita ketetapan hati kita fokus kepada Allah, bekerja dengan excellent dan motivasi yang benar akan merubah cara kita. Itu adalah satu rangkaian proses. Bukan berdiri sendiri, Bapak Ibu Saudara. Bukan berdiri sendiri. Jadi cara datang kita berbeda. Cara berbicara kita berbeda. Ya. Itu semua yang harus kita kerjakan. Karena apa? Kalau kita mendasarkan dengan pekerjaan, setiap usaha, apapun pekerjaan kita kerjakan untuk Tuhan, dengan hati yang benar. Coba satu lagi. Ada hal yang luar biasa yang kita berikan. Next 1. Iya, bekerja dengan hati membuat kita bertanggung jawab meskipun tidak diawasi. Bekerja dengan hati membuat kita tidak asal selesai. Bekerja dengan hati membuat kita tidak menggunakan orang lain sebagai alat. Bekerja dengan hati membuat kita tetap jujur ketika kejujuran itu sangat merugikan. Ditawari segala sesuatu harus tolak. Bekerja dengan hati membuat manusia seperti bahwa pekerjaan itu mempunyai nilai di hadapan Tuhan. Nomor 5 ini yang paling penting. Apapun profesimu, apapun pekerjaanmu, lakukan untuk Tuhan. Dapat dimengerti Bapak Ibu Saudara? Amin. Satu kesaksian, next, ada? Oke. Hati yang benar akan mengubah cara kita bekerja. Bukan hanya perasaan kita terhadap pekerjaan. Dan tembok itu dapat diselesaikan dalam waktu 52 hari. Itu yang luar biasa.
Dan mereka sadar mereka melakukannya bukan oleh kekuatan manusia, tetapi oleh tangan Allah sendiri. Sehingga mereka tidak layak untuk mendapatkan kemuliaan itu. Mereka mengembalikan semua karena untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. 52 hari bangun tembok besar. Itu luar biasa. Dan itu sangat menginspirasi saya Bapak Ibu Saudara. Ya, sangat menginspirasi. Awal bulan, sekarang Agustus ya, awal bulan yang lalu saya coba nulis buku next satu lagi sebagai kesaksian saya. 52 hari warisan etos kerja yang merumbuhkan tembok mustahil. Saya sudah selesaikan buku ini awal Agustus dan masuk dalam penerbit. Jadi mestinya minggu ini sudah dapat ISBN, tapi saya belum menghubungi. Saya tidak melakukan apa-apa. Saya hanya setelah menulis Kamu Cuma Sehasta, ada kerinduan untuk menulis yang berkaitan dengan pekerjaan. Kenapa? Saya selama ini menulis buku rohani tok, yang pekerjaan kok enggak. Saya menulis buku pekerjaan, 52 hari warisan etos kerja yang meruntuhkan tembok mustahil. Dengan arti 53 hari ke 53 dan hari seterusnya tanggung jawab kita. Itu katakan begitu. Ya, saya coba membuat itu. Dan pada saat saya membuat ini, Bapak Ibu sudah tahu, selesai saya membuat ini. Pada saat saya menyelesaikan kata terakhir yang disebut dengan epilog, saya ditelepon. Pak Nuk, apa kabar? Baik. Di mana saja cari gak ada? Ya di rumah. Lu gak kerja? Enggak. Saya cari Pak Nuk gak pernah muncul di grup, gak pernah gini. Memang saya sibuk. Pelayanan ya Pak? Pendeta ya? Bukan, saya tetap pelayanan. Meskipun tidak ada pendeta, saya hamba Allah. Hamba Allah. Saya butuh Pak Nuk. Ada posisi yang hanya bisa dikerjakan Pak Nuk. Posisinya sama seperti yang lama, jabatan lama. Apakah Pak Nuk mau tetap bekerja di ladang Tuhan atau mau balik ke sekuler? Enggak ada pembedaan Bu antara sekuler dan ladang Tuhan, saya terima. Saya sudah tolak. Awalnya saya dipanggil, saya enggak datang. Tetapi akhirnya Pak, saya diterima, saya juga heran. Loh ini apa sih? Saya diperhadapkan karena Japanese company. Dihadapkan kepada orang Jepang, saya nggak bisa bahasa Jepang. Tetapi ada penterjemah. Dan pada saat dengan interview dengan Jepang, oke, hopo. Gitu. Saya baru kerja 2 minggu Bapak Ibu Saudara. Jadi seringkali tidak aktif karena saya 2 minggu, saya harus banyak menyelesaikan pekerjaan. Karena posisi yang disampaikan kepada saya rangkap-rangkap sebagai GM HRD, kemudian GA, HSE, dan compliant. Numpuk. Dan saya harus mengejar itu semua. Setelah itu tidak ada manajer HRD-nya, nggak ada. Jadi saya GM merangkap manajer HRD. Itu ngomong tuh, ya obrek. Tapi ya puji Tuhan, dengan begitu saya pulang malam terus. Saya mencoba, apa yang sudah saya tulis, saya terapkan. Ini saya harus menghadirkan Allah. Sehingga pada saat saya ditelepon, saya langsung ngomong, Bu, saya lagi nulis buku dan ini epilog. Boleh enggak saya minta kata pengantarnya dari Ibu? Ini kehormatan, saya mau. Sebagai komisaris perusahaan joint venture Jepang Indonesia, menulis untuk buku ini. Saya mau bersyukur banget. Dan inilah yang tadi dikatakan, kamu akan mendapatkan sebagai upah dari Allah. Selama 36 tahun saya mempertahankan integritas. Selama 36 tahun saya dedikasi tinggi kepada perusahaan. Saya tidak pernah setengah-setengah. Saya tidak pernah asal-asalan bekerja. Saya memberikan hasil yang terbaik. 36 tahun menjadi track record saya. Saya tidak mengandalkan diri saya sendiri. Bukan dijauhkan kiranya. Tetapi saya menunjukkan bahwa apa yang sudah saya lakukan itu dihargai oleh Allah. Saat saya berhenti bekerja, sudah cukup lama. Hampir setahun saya tidak melakukan pekerjaan. Tetapi Allah memberikan upah terhadap semua yang sudah saya tanam sebelumnya. Dan menjadi kesaksian. Kalau saya ini bekerja itu gak pernah ngelamar, ditelepon, dijak bekerja. Saya melamar hanya 1 kali pada saat tahun 93. Itu pekerjaan yang kedua. Saya melamar. Setelah itu saya gak pernah keluar, diambil orang. Dan ini sudah lama tidak diambil orang, hampir setahun. Saya pikir, oh sudah terakhir. Ya sudah, saya tidak akan bekerja. Sudah keputusan.
Pada saat saya menulis ini, terakhir epilog, ditelepon, aku butuh kamu. Puji Tuhan. Upah yang ditentukan bagiannya untuk saya terima. Dan saya tidak tahu sampai kapan. Asal kalau Tuhan percayakan itu ke saya akan melakukannya dengan sungguh-sungguh. Sampai kapan? Sampai ada waktunya Tuhan pinta, kamu pindah ke tempat lain. Saya akan pindah. Saya akan taat. Tapi dari situlah menjadi satu hal yang luar biasa yang dapat sampaikan kepada Bapak Ibu Saudara. Jangan ragu kalau tidak dilihat orang. Dayat, tim worship leader silakan naik ke atas. Jangan ragu kalau tidak dilihat bos. Jangan ragu kalau tidak dihargain. Jangan kecewa pada saat kamu tidak mendapatkan penghargaan. Karena Allah sudah menentukan bagiannya sebagai upah. Upahnya dari Allah. Sehingga pada saat menyelesaikan pekerjaan seperti Nehemia, saya menunjukkan semua kepada Allah. Itu adalah kasih karunia. Bukan kemampuanku, bukan keahlianku. Umur sudah tua. Nggak ada yang mau pakai di luar masa pensiun. Tetapi Allah mau memilih untuk melakukan pekerjaan lagi, masih ada kepercayaan. Oleh karena itu, semua harus ditujukan untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Jadi saya tidak mau, itu kasih karunia yang Tuhan berikan dalam kehidupan kita. Amin. Silakan Pak Dayat. Saya jemput kita.